Pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25 dengan perikop kalau kita lihat di situ penderitaan Kristus sebagai teladan. Saya akan bacakan buat pendengar Radio Citra Kasih dimanapun saudara berada saat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala, pemelihara jiwamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah yang mendengarkan dikatakan orang berbahagia, apalagi melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam memperingati Jumat Agung pada hari ini, kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bagaimana Kristus telah memberi teladan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Kristus telah memberi teladan yang begitu luar biasa lewat karya yang luar biasa di kayu salib, karya yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Kita dulunya adalah manusia-manusia yang berdosa, manusia yang hidup di dalam kegelapan, manusia yang harusnya dibinasakan. Dan tidak ada satu jalan pun yang bisa membawa kita untuk berdamai dengan Allah. Apakah lewat perbuatan baik yang kita lakukan, sebanyak apapun perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan pernah mendamaikan kita dengan Tuhan. Sebaik manapun kelakuan kita, kerajinan kita di dalam beribadah, tidak akan pernah mendamaikan kita dengan Allah yang kudus. Hanya ada satu cara, yaitu Dia sendiri masuk ke dalam dunia ini, menjadi manusia, menjadi seperti kita, supaya Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Hanya satu yang membedakan, Dia tidak berdosa. Dia juga mengalami penderitaan, Dia juga mengalami kesakitan, Dia juga mengalami kelaparan seperti manusia, supaya Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Hanya karena kasih Allah saja, hanya karena anugerah Allah saja, Dia mau menjadi manusia dan mendamaikan, dengan satu tujuan, untuk mendamaikan kita dengan dirinya kembali. Pada pagi hari ini di dalam pembacaan kita dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saya katakan tadi, teladan yang luar biasa yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita
Dia sudah melakukan suatu karya yang luar biasa untuk kita umat manusia, supaya kita diselamatkan, supaya kita tidak binasa di dalam keberdosaan kita. Dikatakan di ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, Yesus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia dengan menjalankan tugasnya selama di dunia ini dan diakhiri dengan mati di atas kayu salib. Dengan pengorbanan yang luar biasa dia lakukan di kayu salib, menanggung semua dosa-dosa umat manusia, supaya umat manusia bisa berdamai kembali dengan Allah yang kudus. Yesus tidak berbuat dosa. Dia tidak ada satu titik dosa pun atau kesalahan yang didapatkan dalam dirinya, sehingga dia harus dipaku di atas kayu salib. Tapi itu semua harus terjadi supaya dosa-dosa manusia bisa diselesaikan semua, dan manusia yang berdosa, kita yang berdosa, kembali didamaikan dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib, untuk kita berdamai kembali dengan Allah yang kudus. Dikatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ini adalah peninggalan, ini adalah teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita ketika dia harus menjalani tugasnya untuk mendamaikan manusia dengan Allah yang kudus. Dikatakan ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ketika Yesus menjalani karyanya, karya salib, dia diolok-olok, dia dicaci maki, dia dicambuk. Bahkan dikatakan rupanya pun tidak ada yang mengenalnya lagi, karena begitu berat penderitaan yang dia lakukan untuk menebus dosa saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita menghargai karya salib. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib adalah pengorbanan yang luar biasa, supaya saudara dan saya bisa berdamai kembali dengan Allah yang kudus. Ini teladan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan berarti kita harus ikut juga menjalani jalan salib, kita harus ikut disalib. Tidak usah seperti itu. Hanya Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya itu. Ya. Tapi ada hal-hal yang bisa kita lihat di sana. Ada teladan-teladan yang Dia tinggalkan bagi kita. Dikatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Bapanya yang menghakimi dengan adil. Di dalam kemanusiaannya ketika menjalani jalan salib, Yesus menyerahkan semua. Yesus mengembalikan semua kepada Allah. Ketika Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam penderitaannya Dia lakukan, di dalam menjalani karya salib yang sedang Dia lakukan, Dia tidak mencaci orang-orang yang mengolok-olok Dia. Dia tidak dendam kepada orang-orang yang telah menyalibkan Dia. Tapi sebaliknya Dia berdoa kepada mereka, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini teladan yang luar biasa yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita lewat karya salib, lewat pengorbanan di kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah yang kudus. Di Jumat Agung ini, tentu kita tidak hanya sekedar memperingati apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Tapi di dalam Jumat Agung hari ini, apa yang kita dapatkan dari karya salib itu? Bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita juga menjalani, kita pernah
dicaci orang, kita pernah dijelekkan orang, kita pernah di persoalan-persoalan, kita pernah bermasalah dengan orang lain. Bagaimana kita menghadapi semua itu? Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang baik kepada kita. Dikatakan ketika ia dicaci maki, bagaimana kita ketika kita mengalami hal yang sama? Apakah kita juga berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika kita dilecehkan orang, ketika kita direndahkan orang, ketika kita dihina orang, ketika kita tidak dianggap orang, apakah kita membalas hal yang sama juga kepada orang yang melakukannya kepada kita? Atau kita berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Banyak teladan-teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita lewat karya salib yang kita peringati pada hari ini, lewat Jumat Agung. Dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saya katakan tadi, tidak ada jalan lain untuk kita bisa kembali berdamai dengan Allah. Tidak ada jalan lain untuk bisa menuju kepada keselamatan. Hanya lewat karya salib. Ya. Saya mengajak kepada kita semua, marilah kita terus menghormati, menghargai karya salib itu, bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Tanpa ada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita tetap adalah manusia yang berdosa, manusia yang akan binasa di dalam api neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Dia telah datang, Dia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini untuk menebus kita lewat pengorbanan di kayu salib, supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Kita didamaikan dengan Allah kembali. Dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Dulunya kita adalah orang-orang yang mati terhadap dosa, tapi setelah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita adalah orang-orang yang hidup kembali di dalam kebenaran. Kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini adalah hadiah, inilah anugerah yang terbesar dalam kehidupan manusia ketika dia mengalami karya salib itu, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Alkitab katakan, akulah jalan keselamatan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Tuhan Yesus. Jadi keselamatan hanya diperoleh lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Berbahagialah orang yang telah menaruh hidupnya di dalam Tuhan Yesus, karena kita telah didamaikan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hargai apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib. Ya, dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Darah yang tercurah di atas kayu salib sudah menghapuskan segala dosa kita. Oleh karena itu, pada Jumat Agung ini kita tidak hanya sekedar mengenang kembali apa yang sudah terjadi, tapi marilah kita terus memperbarui hidup kita. Marilah kita terus memperbarui hidup kita. Ingat bahwa pengorbanan yang mahal telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, supaya kita didamaikan kembali oleh
pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang kita peringati pada hari ini lewat Jumat Agung. Dikatakan sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Ya. Tanpa ada karya salib, tanpa ada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita akan tetap seperti domba yang sesat. Kita tidak tahu arah jalan kita. Kita hidup di dalam kegelapan. Masa depannya tidak jelas. Keselamatannya tidak jelas. Tapi setelah kita mengalami korban atau karya salib, kita sangat jelas kita akan memperoleh hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah. Dikatakan, tetapi sekarang kamu telah menjadi atau kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Yang di awal saya katakan kita dulu, ya waktu manusia belum jatuh dalam dosa, bebas bergaul dengan Allah. Ya, kapanpun mereka bisa bergaul dengan Allah. Tapi karena pelanggaran mereka terhadap perintah Tuhan, mereka jatuh di dalam dosa. Dan mereka terpisah dari gembala yang memelihara mereka pada saat itu. Tapi Allah adalah kasih. Dia tidak membiarkan ciptaannya yang mulia itu, yaitu manusia. Dia tetap mencari manusia itu untuk diselamatkan dengan jalan dia sendiri yang mengorbankan dirinya untuk menebus dan mendamaikan kembali manusia yang telah jatuh dalam dosa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, luar biasa teladan yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Marilah kita melakukan apa yang Tuhan telah teladankan di atas kayu salib. Saya katakan tadi, bukan berarti kita harus menjalani salib seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi marilah kita lihat teladan-teladan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Marilah kita belajar berkata ketika kita disakiti. Marilah kita belajar ketika kita dicaci maki. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itulah teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita sudah mengalami karya di atas kayu salib, kita akan menjadi pemenang-pemenang di dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun saudara berada saat ini, ketika kita mengalami karya di atas kayu salib, kita harus menyadari bahwa kita tidak hidup lagi di dalam kuasa maut atau kuasa dosa, tapi kita adalah orang-orang yang merdeka, yang telah ditebus oleh darah yang mahal di atas kayu salib, yaitu darah Kristus. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, di situ dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika kita sudah mengalami karya di atas kayu salib, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita tidak lagi hidup di bawah hukum dosa, di bawah kuasa dosa. Maut tidak berkuasa lagi atas diri kita. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, harga yang tidak akan pernah siapapun di bawah kolong langit ini yang bisa melakukan pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal dan telah lunas dibayar. Jadi, saudara-saudaraku, pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita muliakan Allah.
dalam segala aspek kehidupan kita, dengan segala tubuh, jiwa, dan roh kita. Mari kita muliakan Tuhan. Jadi lewat peringatan Jumat Agung pada hari ini, kembali kita diingatkan bahwa kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Pakailah hidup kita untuk memuliakan Allah, bukan untuk hal yang sia-sia lagi, bukan untuk hal yang tidak ada gunanya. Tapi marilah kita pakai semua aspek kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh kita, untuk memuliakan Allah. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 23 juga dikatakan di situ, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Hamba manusia artinya tidak dipengaruhi lagi oleh kedagingan, oleh hal-hal yang manusiawi. Tapi marilah kita selalu mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu jangan kamu menjadi hamba manusia. Tapi marilah kita menghargai apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan di atas kayu salib. Sekali untuk selamanya. Kita telah berdamai dengan Allah. Oleh karena itu, muliakanlah Dia, agungkanlah Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan di dalam pembacaan kita tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-18 dan 25, Kristus telah memberi teladan yang baik bagi kita semua. Marilah kita meneladani apa yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Dikatakan di situ ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Jadi ketika kita sudah mengalami karya di atas kayu salib, kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sekali lagi saya katakan, pada Jumat Agung ini tidak hanya sekedar kita memperingati apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib, tapi sekaligus kita kembali mengingat akan panggilan kita. Apa panggilan kita? Supaya kita meneladani apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan bagi kita lewat pengorbanan di kayu salib. Dikatakan, kalau kita berbuat salah, karena di ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Ya, marilah kita tinggalkan semua itu, hal-hal yang berdosa yang saya katakan tadi. Marilah kita muliakan Allah lewat segala aspek kehidupan kita, karena kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Tapi kalau kita berbuat dosa lagi, apakah kita tidak kembali menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Kalau kita melakukan hal baik dan kita harus menderita, itu sangat berharga di mata Tuhan. Tapi kalau kita berbuat dosa dan kita menderita, itu adalah kesalahan kita sendiri.
Jadi teladan yang Tuhan berikan, walaupun dia tidak melakukan dosa, tidak ada tipu muslihat dalam dirinya, tidak ada kesalahan-kesalahan yang didapat di dalam dirinya, tapi dia harus jalani itu dengan satu misi, yaitu untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi, kalaupun kita harus menderita karena kebaikan, walaupun kita harus menderita karena nama Kristus, ya, banyak orang di luar sana, ya, mungkin di luar Indonesia, di daerah-daerah yang masih menderita karena dia harus mempertahankan imannya misalnya. Itu adalah hal-hal yang berharga di mata Tuhan. Ya, tapi kalau kita berbuat dosa, kita berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, lalu kita menderita, lalu kita disiksa misalnya, itu adalah kesalahan kita sendiri. Ya, tapi marilah kita teladani apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Walaupun ia dicaci maki, walaupun ia derap penderitaan, walaupun ia harus menderita, tapi dia tidak pernah mengancam orang yang berbuat jahat kepadanya. Tapi apa yang dia katakan, ampunilah Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Marilah kita berkata demikian. Marilah kita berani mengambil sikap. Kalau kita melakukan kebaikan dan kita mengalami hal-hal penderitaan, dikatakan itu adalah hal yang berharga di mata Tuhan. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah renungan pada pagi hari ini, biarlah di Jumat Agung ini, tidak hanya sekedar kita merayakan, tapi kembali kita kepada panggilan kita. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus telah teladankan lewat karya salib. Marilah kita dalam hidup ini, dalam hidup yang singkat ini, muliakanlah Tuhan dengan segala hal-hal yang baik, yang berharga di mata Tuhan. Mari kita lakukan hal-hal yang tidak menyakiti hati Tuhan, karena kita sudah ditebus dengan lunas, dengan harga yang mahal di atas kayu salib.